Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mata kuliah pendidikan multikultural hari ini akan membahas tentang masyarakat dan kemajemukan, ciri dan faktor yang mengintegrasi masyarakat, yang akan dipresentasikan oleh kelompok 8 dengan anggota Indah Hoironisa, Endrik, dan saya sendiri Inayatul Ainiyah. Mari kita simak penjelasan materi dari kelompok 8. Check it out. Masyarakat majemuk. Konsep tentang masyarakat majemuk tumbuh kembang dari dua tradisi dalam sejarah pemikiran sosial. Konsep yang pertama mengemukakan bahwa kemajemukan itu adalah suatu keadaan yang memperlihatkan wujud pembagian kekuasaan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang bergabung atau disatukan. Rasa menyatu itu adalah melalui dasar kesetiaan, kepemilikan, dan nilai-nilai bersama. Konsep yang kedua dikemukakan dalam teori-teori masyarakat majemuk. Biasanya berkaitan dengan relasi antar ras dan relasi etnik. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok ras atau etnik yang berada di bawah satu sistem pemerintahan. Karena itu, seringkali masyarakat majemuk mengalami konflik, pertentangan, dan paksaan. Menurut Furnival, masyarakat majemuk adalah masyarakat terdiri dari berbagai ragam kelompok atau golongan yang memiliki kebudayaan sendiri-sendiri. Dengan demikian berbeda pula dalam agama, bahasa, dan adat istiadat. Ada beberapa ciri dari masyarakat majemuk, diantaranya 1. Walaupun kelompok-kelompok yang tergabung dalam suatu masyarakat itu berada di dalam suatu sistem politik yang sama, tetapi kehidupan mereka sendiri-sendiri. Yang kedua, interaksi sosial antar kelompok kurang sekali, dan reaksi sosial yang terjadi cenderung terbatas pada sektor ekonomi saja. Ciri yang ketiga yaitu suatu campuran berbagai kelompok manusia itu dapat dikatakan muncul akibat dominasi kolonialisme. Kemudian yang keempat, tidak ada atau lemah dalam common sense will atau keinginan akan kebersamaan sosial, yaitu suatu perangkat nilai-nilai yang disepakati warga masyarakat untuk memberi panduan dan mengontrol tingkah laku sosial warga masyarakat. Kemudian ada bentuk-bentuk dari struktur sosial masyarakat majemuk. Yang pertama yaitu struktur sosial yang berinteraksi. Kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat dapat menjadi wadah beraktivitas dari orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang, suku bangsa, agama, ras, dan kebudayaan. Dalam bentuk struktur sosial yang berinteraksi akan menjadi faktor pendorong integrasi sosial dalam masyarakat yang multikultural. Kemudian bentuk yang kedua yaitu struktur sosial terkonsolidasi. Dalam bentuk struktur yang terkonsolidasi, kelompok sosial yang ada hanya mewadahi orang-orang yang berlatar belakang, suku, agama, ras, dan aliran yang sama, sehingga terjadi tumpang tindih parameter dalam pemilihan struktur sosial. Bentuk struktur sosial yang semacam ini akan menghambat terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat multikultural. Selanjutnya kita akan membahas tentang masyarakat majemuk di Indonesia. Furnival termasuk orang yang pertama kali menyebut bahwa Indonesia termasuk ke dalam kategori masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk di sini artinya adalah suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut, berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya membuat mereka kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan,
atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Dampak dari masyarakat majemuk yang pertama yaitu adanya beragam etnis, agama, suku, dan ras yang tinggal dan hidup bersama dalam masyarakat dalam satu wilayah. Yang kedua, adanya masyarakat dalam suatu negara yang mendiami pulau-pulau di negara tersebut. Dan yang ketiga, munculnya primodalisme pada masyarakat majemuk. Primodalisme adalah hubungan atau keterkaitan individu dengan kelompok sosial di masyarakat atas dasar ikatan bahasa, adat istiadat, suku, bangsa, asal daerah, bahkan ikatan keluarga. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep integrasi sosial. Integrasi sosial dikonsepkan sebagai suatu proses ketika kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan-hubungan sosial, ekonomi, maupun politik. Integrasi sosial juga merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi bagi masyarakat tersebut, di mana integrasi sosial terbentuk apabila para anggota masyarakat bersepakat mengenai struktur kemasyarakatan, nilai-nilai, dan norma serta pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut dan diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Materi selanjutnya tentang faktor-faktor pendukung integrasi. Menurut Afif Rifai, faktor-faktor tersebut ada 3, yaitu yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya dalam hal ini, budaya bangsa Indonesia yang mengandung ajaran betapa pentingnya toleransi antar sesama umat manusia membuat masyarakat memahami betul pentingnya mewujudkan toleransi. Yang kedua, ada faktor kekerabatan. Faktor kekerabatan menjadi faktor penting terwujudnya integrasi sosial. Hubungan kekerabatan di antara mereka yang berbeda agama dan suku masing-masing. Yang ketiga, ada faktor kepatuhan masyarakat pada pejabat pemerintahan. Faktor lain yang mendukung integrasi sosial adalah kepatuhan masyarakat dalam pemerintahan. Artinya, ketika masyarakatnya patuh kepada pemerintah, maka perbedaan agama dan suku tidak menjadi penghalang dalam kegiatan sosial kemasyarakat dan gotong royong. Demikian penjelasan dari kelompok 8. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.